Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 12 tugas besar Jatel ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami mengenai topologi jaringan kos. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya, Widya Manedi Kusinavianda dengan NIM 1101213179. Saya Sebastian Syedharma dengan NIM 1101 213336. Dan saya Royhan Isnai Nugroho dengan NIM 110 121 0367. Untuk video kali ini kami akan eh, memberikan sebuah penjelasan tentang topologi yang kami buat beserta langkah-langkah pembuatan serta pengiriman emailnya. Selanjutnya dasar teori. Pertama, jaringan telekomunikasi. Jaringan adalah perangkat telekomunikasi yang bertugas sebagai penghubung antara pengguna baik berdekatan maupun berjauhan. Secara harfiah, telekomunikasi memiliki arti yaitu tele berarti jauh dan komunikasi berarti hubungan dalam pertukaran informasi. Jadi, telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain baik dekat maupun jauh. Selanjutnya, perangkat topologi jaringan. Perangkat pada jaringan telekomunikasi merupakan sumber informasi yang hendak disampaikan ke tujuan tertentu, juga bertindak sebagai pengirim dan penerima. Adapun perangkat yang kami gunakan antara lain, yang pertama ada router, mengelola lalu lintas antar jaringan dan membagikan koneksi internet ke beberapa perangkat lain. Yang kedua ada switch, menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam sebuah jaringan. Proses ini memungkinkan pengguna bertukar data dan informasi ke perangkat yang dituju. Selanjutnya ada server, yaitu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Server berperan penting dalam penyediaan layanan akses lebih cepat untuk mengirim atau menerima data maupun informasi yang tersedia pada server. Yang terakhir ada PC atau personal komputer merupakan perangkat yang dirancang untuk mempermudah pekerjaan manusia. Komputer dirancang untuk menjalankan aplikasi dan menyediakan berbagai solusi pekerjaan. Selanjutnya ada media transmisi. Media transmisi merupakan perantara pada terminal dengan sentral atau sentral dengan sentral. Media transmisi berguna untuk menyalurkan informasi dari pengirim ke penerima, menghubungkan dua buah perangkat melalui dua buah sentral yang bertindak sebagai media penghubung antara dua buah perangkat. Adapun media transmisi yang digunakan antara lain, yang pertama ada kabel ITP digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Selanjutnya ada kabel fiber optik menggunakan bahan yang terbuat dari kaca dengan ukuran sangat kecil. Ukurannya yang sangat kecil membuatnya lebih cepat mentransmisikan data dibandingkan kabel lainnya. Yang terakhir ada kabel konsul yang digunakan untuk mengkonfigurasikan sebuah perangkat jaringan secara langsung. Biasanya tidak digunakan untuk menghubungkan jaringan, hanya mengkonfigurasikan sebuah perangkat jaringan secara langsung. Selanjutnya yaitu topologi jaringan. Topologi jaringan adalah metode yang digunakan dalam menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Dengan kata lain, topologi jaringan merupakan struktur untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya, bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel. Topologi jaringan terbagi menjadi beberapa jenis, yakni topologi point to point, topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi tree, topologi mesh, topologi peer-to-peer, dan topologi hybrid. Selanjutnya, Cisco Packet Tracer. Packet Tracer adalah simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan, dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Fungsi tracer adalah untuk merancang sebuah sistem atau topologi jaringan yang akan diterapkan pada dunia nyata atau kerja. Selanjutnya, pembuatan topologi jaringan. Langkah pembuatan topologi jaringan yang pertama yaitu menentukan bentuk topologi yang akan dibuat. Yang kedua, membuat desain topologi menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang ketiga, mengkonfigurasikan IP address pada masing-masing perangkat. Yang terakhir, mensimulasikan pengiriman data. Berikut bentuk desain topologi yang dibuat. Di sini kita menggunakan 5 PC, 2 router, 2 switch, dan 1 server. Adapun kabel yang digunakan yaitu kabel UTP Strike, kabel fiber optik, kabel konsol, dan kabel DTI. Berikutnya kita masuk ke konfigurasi pada PC. Uh, Adapun pada konfigurasi IP address pada PC ini, kita memasukkan IP address beserta subnet masknya untuk masing-masing PC. Bisa kita lihat di PC 1 lantai 1, kita memasukkan IP addressnya
192.168.2.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian untuk IP address PC 2 lantai 1, kita punya IP address-nya sebesar bukan sebesar, yaitu 192.168.2.2. Sedangkan untuk subnet masknya kita sama 255.255.255.0. Kemudian untuk konfigurasi PC 1 lantai 2, kita set IP address-nya dengan 192.168.1.2. Subnet masknya sama. PC 2 lantai 2 kita set menggunakan IP address 192.168.1.1. Selain konfigurasi IP address pada masing-masing PC, kita harus mengkonfigurasi default gateway juga. Nah, konfigurasi default gateway ini kita menggunakan IP address yang terhubung pada router, di mana IP address yang terhubung pada router ini akan memiliki uh, hubungan untuk interface router dengan masing-masing PC yang akan kita koneksikan. Bisa dilihat dari gambar yang atas, kita memasang sa, uh, pada PC 1 lantai 1 default gateway-nya 192.168.2.3. Sedangkan untuk PC 2 lantai 1 juga sama, kita pasang 192.168.2.3. Untuk PC 1 lantai 2 dan PC 2 lantai 2, kita memasang subnet masknya sebesar 192.168.1.3. Kemudian kita masuk kepada konfigurasi DNS server. Uh, Konfigurasi DNS server, kita dapat memakai IP address yang ada pada server agar layanan pengiriman email yang kita lakukan pada topologi ini dapat berjalan menggunakan layanan yang ada pada server. Bisa kita lihat DNS servernya yang kita masukkan adalah 192.168.2.4. DNS server ini kita samakan untuk semua PC karena pada topologi ini kami menggunakan satu server saja. Jadi untuk semua PC kita samakan DNS servernya. Kemudian kita masuk ke konfigurasi mail. Nah, adapun konfigurasi mail ini kita akan setting nama domain beserta username dan passwordnya yang ada pada server begitu juga dengan yang ada pada IP address. Nah, untuk konfigurasi mail ini kita akan melakukannya untuk masing-masing PC. Jadi kita bisa lihat di sini ada dua contoh pertama, PC 1 lantai 1 dan PC 2 lantai 1. Di mana untuk PC 1 lantai 1 kita kasih nama PC 1 underscore 1 dengan email address-nya pc1_1@gmcantik.com. Untuk incoming mail server beserta outgoing-nya kita masukkan IP address yang kita gunakan pada server kita. Nah, yaitu 192.168.2.4. Sedangkan untuk logon information kita masukkan saja username beserta password bisa bebas. Pada kali ini kita masukkan username-nya PC1_1 dan passwordnya 1234 untuk semua PC. Kurang lebih hampir-hampir sama saja untuk konfigurasi mail pada PC-PC lainnya. Cuman kita ubah saja untuk nama dan username yang ada beserta email address-nya tentu saja. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar di sebelah kanan, kita ubah ke kita ubah user information-nya dari PC1_1 menjadi PC2_1 sesuai dengan PC yang kita konfigurasi yaitu PC 2 lantai 1.
dengan email addressnya pc2_1@kirimcantik.com. Untuk server sama IP address server, sedangkan username kita ubah juga jadi pc2_1. Begitu pula berlaku untuk PC-PC yang lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi pada router. Konfigurasi yang pertama ialah konfigurasi IP address pada tiap interface router. Untuk router yang pertama ialah router lantai 1. Bisa kita lihat pada interface fast Ethernet 4_0, kita menggunakan IP address 192.168.2.3 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu selanjutnya interface serial 2_0, kita menggunakan IP address 192.168.20.0. Lalu untuk subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita write, kita simpan, lalu kita building configuration. Itu untuk router yang pertama. Untuk router yang kedua, yaitu router lantai 2, pada interface fast Ethernet 4_0, kami menggunakan IP address 192.168.1.3. Lalu untuk subnet masknya, kita menggunakan 255.255.255.0. Lalu kita now shutdown, lalu kita ke interface selanjutnya, yaitu interface serial 2_0. Untuk serial 2_0, IP address yang kami gunakan ialah 192.168.20.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita now shutdown, kita nyalakan, lalu kita write, kita simpan, lalu building configuration. Untuk konfigurasi selanjutnya ialah konfigurasi routing. Untuk router yang pertama, kita menggunakan routing. Untuk routing ini, sebelumnya kita menggunakan routing RIP. Lalu kita pada router yang pertama, kita menambahkan network 192.160.1.0. Lalu yang selanjutnya network 192.168.2.0. Lalu selanjutnya network 192.168.20.0. Lalu kita write, kita bangun, kita simpan, lalu building configuration. Untuk router yang pertama. Untuk router yang kedua, kita menggunakan router RIP routing yang sama, yaitu routing RIP. Untuk networknya 192.168.1.0. Lalu yang selanjutnya network 192.168.2.0. Lalu selanjutnya 192.168.20.0. Lalu kita simpan, building configuration. Selanjutnya saya akan menjelaskan konfigurasi pada server. Untuk konfigurasi yang pertama, itu konfigurasi IP address dan default gateway, yang mana IP address ini akan digunakan untuk DNS server pada PC. Untuk IP address di server sendiri, kami menggunakan IP address 192.168.2.4, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita menggunakan default gateway-nya 192.168.2.3. Lalu itu untuk server yang pertama. Yang kedua, kita konfigurasi itu menginputkan username dan password. Username dan password ini menggunakan domain yang telah ditentukan, dan juga kita mengaktifkan layanan SMTP dan POP3 yang gunanya untuk mengirim email melalui PC antar PC. Untuk domain name-nya, kami menggunakan kirimcantik.com, lalu kita set. Lalu ini untuk contoh
pada user PC1 lantai 1, usernya PC1 underscore 1, passwordnya 1234, lalu kita tambahkan. Lalu untuk user PC2 lantai 1, usernya namanya PC2 underscore 1, passwordnya 1234. Untuk user PC1 lantai 2, usernya PC1 underscore 2, passwordnya 1234. Untuk user PC2 lantai 2, usernya adalah PC2 underscore 2, passwordnya 1234. Lalu selanjutnya kita mengkonfigurasikan DNS server pada server itu sendiri, yaitu menambahkan domain name dan IP address agar layanan DNS server ini bisa diakses melalui PC. Contohnya untuk membuka suatu web. Lalu yang pertama kita aktifkan dulu layanan DNS-nya pada server, lalu kita set, lalu kita tentukan domain name-nya. Di sini kami menggunakan kirimcantik.com. Lalu untuk IP address-nya kita menggunakan IP address server ini 192.168.2.4. Lalu kita tambahkan dan sudah tersimpan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan simulasi. Untuk simulasi yang pertama, kita mencoba mengirim dan melihat atau menerima email. Untuk mengirim email, kita menggunakan perangkat PC1 yang di lantai 1. Lalu gambarnya seperti ini. Kita mengirim ke PC1 underscore 2 @kirimcantik.com. Itu email untuk mengirim ke PC1 lantai 2. Lalu subjeknya tanya kabar. Lalu pesannya hello apa kabar. Lalu di PC1 lantai 2 kita lihat di receive-nya. Lalu sudah ada dari PC1 underscore 1 @kirimcantik.com, subjeknya tanya kabar dan beserta detail jamnya. Oke, seperti bisa dilihat, kita mencoba mengirim email dari PC1 lantai 1. Kita klik compose, lalu kita ketikkan emailnya. Oke, kita mencoba mengirim email dari PC1 lantai 1. Oke, kita mencoba mengirim email dari PC1 lantai 1. Kita masuk ke PC1 lantai 1, email, lalu kita compose. Tentukan tujuannya PC1 underscore 2 lalu subjeknya tanya kabar, terus pesannya apa kabar. Kirim. Lalu kita jalankan simulasinya. Kita percepat. Oke, kita stop, kita pause. Lalu kita lihat di PC2 lantai 2, PC1 lantai 2, kita masuk desktop, email, kita receive. Dan iya. Nah cuy. Cuy. Ya. Oke, kita
coba simulasi dari kirim email dari PC 1 lantai 1, kita masuk ke Compose, lalu kita tentukan, ini sudah kami tentukan, yaitu tujuannya pc1_2@kirimcantik.com, lalu subjeknya tanya kabar, isi pesannya halo apa kabar. Lalu kita coba send, lalu kita tutup, dan kita jalankan. Oke, proses mengirimnya ini sudah selesai. Proses yang pertama ini adalah proses mengirim email dari PC 101 ke server. Lalu untuk bisa membaca emailnya, kita masuk ke PC 2 lantai 2, lalu kita receive, lalu kita jalankan lagi. Ini untuk mengecek apakah ada email di server. Oke, kita stop. Bisa lihat dari pc1_1@kirimcantik.com, subjeknya tanya kabar, dan detail waktunya seperti ini. Oke, ini untuk contoh kirim email yang kedua, kita kirim dari PC2 lantai 2 ke pc1_2@kirimcantik.com dengan subjek tugas. Lalu isi pesannya, halo, apakah kamu sudah mengerjakan tugas Jartel? Lalu di PC1 lantai 2, kita lihat, kita receive, lalu kita dapatkan email, terima email dengan dari pc2_2@kirimcantik.com dengan subjek tugas waktunya sekian dan isi pesannya ini. Untuk simulasi selanjutnya, yaitu mengakses web server dengan menggunakan domain name. Seperti bisa dilihat, domainnya adalah http://kirimcantik.com. Lalu kita bisa mengakses web server. Oke, kita coba di Cisco Packet Tracer-nya. Kita coba di PC 1 lantai 1, web server, masuk ke web browser, lalu kita tulis domain name-nya kirimcantik.com, masuk, lalu kita jalankan simulasinya. Dan berhasil. Lalu yang selanjutnya kita mengakses web server dengan menginputkan atau memasukkan IP address. Kita coba pada Cisco Packet Tracer, masuk ke web browser, lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.24. Lalu kita masuk, kita jalankan simulasinya. Dan berhasil masuk. Lalu simulasi terakhir ialah mengirim
pesan ini dari PC 1 lantai 1 ke PC seberang, yaitu PC 2 lantai 2. Kita jalankan simulasinya. Kenapa file? Lalu untuk simulasi yang terakhir yaitu mengirim pesan simple dari contohnya PC 1 lantai 1 ke PC seberang yaitu PC 2 lantai 2. Kita jalankan simulasinya. Dan bisa dilihat successful, berhasil. Sekian presentasi dari kelompok kami menyadari bahwa kelompok kami masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi hal penyampaian materi, segi hasil dari topologi jaringan yang kami buat, maupun kekurangan-kekurangan lainnya yang tidak kami sadari secara langsung. Oleh karena itu, kami mohon maaf atas kekurangan yang kami miliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.